Selamat Hari Kenaikan Tuhan Yesus Kristus bagi seluruh jemaat dimanapun berada. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita mempersiapkan hidup kita, hati pikiran kita ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Kasih Allah Bapa telah nyata melalui kematian dan kebangkitan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Kemudian disempurnakan melalui kenaikannya yang kita rayakan hari ini bersama orang percaya. Marilah kita sembah dan puji Dia dengan sorak-sorai yang penuh sukacita, karena Tuhan menang berjaya dan kita pun menang. Mari kita memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 100. Dan nama anaknya Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Pada hari tenteramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Tuhan telah bersumpah dan Ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarkanlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, anak Bapa yang maha mulia, yang naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berilah kami Roh Kudus untuk mengajar kami. Berikanlah kami gembala yang setia kepada firman-Mu, dan kuatkanlah mereka melakukan pekerjaannya, asa melawan si jahat, supaya kerajaan-Mu semakin tersebar dan berkembang di dunia ini, hingga seluruh musuh-Mu tunduk dan takluk di bawah kaki-Mu. Karuniakanlah kami kemenangan atas dosa dan kuasa maut, di dalam Engkau yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terjadilah
Dengarkanlah hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, yakni titah pertama hingga ke-10. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Titah yang kelima, hormati ayah dan ibumu supaya lanjut umur yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah keenam, jangan membunuh. Titah ketujuh, jangan berzina. Titah kedelapan, jangan mencuri. Titah kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu, Tuhan Allahmu adalah Allah yang kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 392, Mari Sambut Tuhan Yesus. Sambut Tuhan Yesus, Dia datang padamu. Dia mengetuk hatimu. Yesus menantikanmu. Mari sambut Tuhan Yesus. Diam dalam hatimu, kini waktu pengasihan, jangan sampai berlalu. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami, yang tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari
sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Itu karunia kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian kesalahanmu. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Firman Tuhan yang ditetapkan sebagai epistel pada hari perayaan kenaikan Tuhan Yesus saat ini tertulis dalam kitab Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-15 sampai dengan ke-23. Kita baca secara responsoria. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa, dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. dan segala sesuatu yang telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia,
yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Aku milik-Mu Yesus Tuhanku, aku mau tetap setia padamu. Curahkan Roh-Mu dalam diriku, damai bersamamu. Pegang tanganku Tuhan, peganglah tanganku ya Tuhan, curahkan Roh-Mu dalam diriku, damai bersamamu. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana saudara-saudara kita seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Engkau Panglima perkasa, Kau pada hari ini Kau naik ke tata surga. Tugasmu sudahlah genap, Engkau setia dan tetap menebus manusia. Tabah, gagah, dan mulia Kau kembali naik ke surga. Di sebelah kanan Bapa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita dalam suasana sukacita untuk merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal 24, dimulai ayat 44 hingga ayat 53, dikatakan demikian.
ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini adalah hari yang penuh bahagia buat kita orang percaya, karena kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, yang merupakan suatu bagian daripada ajaran iman kepercayaan kita sebagai orang percaya. Karena melalui kenaikan Yesus ke surga, saudara-saudara, ini memberikan kepastian kepada kita orang percaya bahwa Yesus yang telah mengalahkan maut dan telah naik ke surga mempersiapkan tempat bagi kita orang percaya. Melalui kenaikan Yesus ke surga memberikan jaminan bahwa surga adalah bagian daripada hidup orang percaya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, melalui firman Tuhan pada saat ini menyapa kita dan memberikan satu tema yang sangat indah, yaitu menjadi saksi Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi saksi tentu bagi seseorang bukan hanya tahu apa yang disaksikannya, tetapi perlu kesiapan mental dari seorang saksi, sehingga apa yang dia saksikan itu betul-betul bisa meyakinkan orang lain untuk menerima dan mempercayai kesaksian orang tersebut. Saudara-saudara, hal yang demikian juga dialami oleh para murid yang diutus menjadi saksi tentang hidup dan karya Kristus. Saudaraku, kita tahu setelah kebangkitan masih ada
40 hari lagi Tuhan Yesus berada di tengah-tengah murid-murid. Dia memperkenalkan dan menunjukkan dirinya yang telah bangkit itu kepada murid-muridnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, menjelang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, Ia mempersiapkan mereka untuk menjadi saksinya. Ia membuka pikiran mereka yang selama ini mereka tidak mengerti tentang apa yang telah diberitakan oleh Yesus tentang dirinya, yaitu anak manusia itu harus mati, menderita, dan bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudara, Tuhan Yesus membukakan hati mereka supaya mereka dapat memahami dan mengerti bahwa semua yang dikatakan oleh firman Tuhan Alkitab, yaitu melalui Taurat Musa, demikian juga kitab Nabi-Nabi dan Mazmur, itu menunjukkan dalam hidup Yesus yang datang di tengah-tengah dunia ini untuk menyelamatkan manusia orang berdosa. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita pun pada saat ini, zaman ini, kalau kita Tuhan panggil menjadi saksi Kristus, hendaknya kita mau dibukakan oleh firman Tuhan, oleh Roh Tuhan, sehingga kita bisa mengerti. Kita dapat memberitakan dan memahami tentang karya keselamatan yang besar yang telah Tuhan Yesus lakukan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, lalu kita yang menjadi saksi Kristus, supaya kita mampu untuk menyampaikan berita tentang Kristus dan mengajak orang untuk bertobat dan menerima pengampunan dosa. Saudaraku, dikatakan oleh firman Tuhan pada saat ini bahwa murid-murid dibekali oleh Tuhan melalui kuat kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup mereka. Itulah yang memberikan kemampuan untuk bersaksi dan menjadikan kesaksian mereka itu membuka hati orang, sehingga orang yang selama ini tidak percaya, tapi dengan pekerjaan Roh Kudus yang bekerja dalam hidup orang percaya, maka pertobatan dan untuk pengampunan dosa dapat terjadi. Saudara-saudara, tentu kita pada saat ini juga Tuhan mau memperlengkapi dan Tuhan mau menjadikan kita menjadi saksi-saksinya di tengah-tengah dunia ini, sehingga masih banyak lagi orang dan jiwa-jiwa yang hilang dapat diselamatkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saat Tuhan Yesus naik ke sorga, Dia memberkati para murid-murid dengan tangannya, sehingga murid-murid yang melihat Dia telah terangkat ke sorga dapat mengalami sukacita. Biasanya saudara-saudara, kalau terjadi perpisahan, sering membuat orang menjadi merasa ada rasa
duka, merasa kesepian, merasa kehilangan. Tapi saudara-saudara, dengan berkat Tuhan yang memberkati murid-murid atau rasul-rasul saat Tuhan Yesus naik ke surga, memberikan sukacita dan memberikan semangat kepada mereka untuk Tuhan pakai menjadi saksinya yang dimulai dari Yerusalem sampai ke ujung dunia. Itu dapat kita artikan, saudara-saudara, bahwa kesaksian itu harus dimulai dari lingkungan yang dekat dengan kita dan diteruskan sampai ke ujung dunia. Mari saudara-saudara, kita lihat bagaimana orang percaya dapat mengamalkan panggilan Tuhan menjadi saksinya. Kita telah dapat menerima atau melihat teladan kepada kita. Seperti Nommensen yang kita sebut Rasul orang Batak. Dengan semangat menjadi saksi Kristus, dia mau datang di tengah-tengah orang Batak, dan Tuhan memakai dia melalui kuasa Roh Kudusnya menjadi saksi di tengah-tengah orang Batak. Akhirnya orang Batak, saudara-saudara, menerima dan banyak yang diselamatkan, termasuk kita. Gereja kita yang pada saat ini adalah buah dari hasil kesaksian daripada orang-orang percaya, pendeta-pendeta yang diutus dari Jerman untuk menyampaikan kabar sukacita itu, sehingga orang Batak bisa menerima keselamatan dari Tuhan. Lalu saudara-saudara, bagaimana dengan kita pada saat ini? Sebagaimana ajakan daripada tema ini, menjadi saksi Kristus. Siapkah kita saudara-saudara menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia yang kita hadapi sekarang ini, yang penuh dengan tantangan? Karena kita tahu banyak tantangan yang dihadapi oleh orang percaya dengan hambatan-hambatan. Apakah kita siap menjadi saksi Tuhan? Tentu saudara-saudara, kita dapat melakukan itu jika sungguh-sungguh Roh Tuhan sudah bekerja dan mengendalikan hidup kita. Kita akan dimampukan untuk memberitakan kabar baik itu, yaitu berita tentang Tuhan Yesus, sehingga masih banyak jiwa-jiwa dan orang lain menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu saudara-saudara, marilah sebagaimana ajakan daripada tema dalam pesta ini, menjadi saksi Kristus. Jadilah saksi Kristus, membawa pertobatan, membawa pengampunan dosa oleh kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam diri orang. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, dalam pesta sukacita, hari kenaikan anak-Mu Tuhan kami ke surga, memberikan tugas kepada kami menjadi saksinya di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami menjadi saksi-Mu. Untuk itu bukakan hati kami Tuhan. Bukakan
iman kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh terlebih dahulu menerima tentang keselamatan yang telah Tuhan Yesus lakukan untuk menyelamatkan kami. Dia mau menjadi manusia, menderita hanya untuk menebus kami orang-orang berdosa ini. Berikan kuasa Roh Kudus-Mu bekerja dalam hidup kami, supaya kami mampu Tuhan memberitakan kabar sukacita itu di tengah-tengah tantangan dunia, di mana banyak orang yang tidak mau percaya, bahkan mau menghambat pekerjaan pelayanan sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Kami memohon kepadamu Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, memberikan sukacita kepada kami dalam pelayanan kami menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Berkati gereja-Mu Tuhan, yang menghadapi banyak tantangan pada saat ini, terlebih saat kami menghadapi tantangan oleh virus corona. Jangan karena COVID-19 menghambat kesaksian kami di tengah-tengah dunia ini, tapi justru jadikan Tuhan keadaan ini untuk menjadi kesempatan kepada kami dalam pemberitaan Injil melalui live streaming di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yesus berpesan, beritakan Injilnya, kabar baik bagi dunia, kabar baik bagi dunia. Beritakanlah Injil kerajaannya bagi seluruh ciptaannya, bagi seluruh ciptaannya. Angkasa raya bergemar, air dan sungai tidak tercemar, sawah dan ladang subur dan tenang, hutan pepohonan pun tentram. Gemuruh ombak menderu, lembah dan bukit turut terseru. Tuhanlah Raja atas dunia, alam raya pun bersoraklah. Amin. Firman Tuhan hari ini menguatkan iman kita untuk menerima keselamatan dari Tuhan. Firman Tuhan yang dituliskan pada buku Musa pasti terjadi, yakni menyatakan kekuatan dan kuasa Allah melalui anaknya Yesus Kristus yang telah naik ke sorga. Yesus, kau telah naik ke negeri Baka. Kaulah Yesus Tuhan kami,
Jika demikian, bangkitlah menjadi saksi Kristus. Pergilah, beritakanlah kabar sukacita tentang kuasa dan kasih-Nya. Nyatakanlah kebenaran, tegakkan keadilan, beri kedamaian bagi semua orang, dan nyatakanlah kebenaran dimanapun kamu berada. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roda jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, yang telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kekuasaan dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu sampai selama-lamanya. Kami bersukacita karena Engkau telah menang, dan Allah telah mengangkat Engkau menjadi Raja atas segala sesuatu. Jalan-Mu penuh rahasia, karena Engkau telah merendahkan diri-Mu serendah-rendahnya. Kemudian Engkau menjadi lebih tinggi di atas segala sesuatu, dan menerima nama yang terindah atas segala nama, dan supaya semua orang bertekuk lutut menyembah Engkau, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah membuka jalan ke surga. Engkau menjadi imam besar bagi kami untuk selama-lamanya. Berkatilah gereja-Mu selama di dunia ini, sampai nanti kami bersekutu bersama di sisi-Mu di surga. Ingat dan penuhilah janji yang Engkau janjikan kepada hamba-Mu. Anugerahkanlah kepada mereka kuat kuasa dari surga, agar nama-Mu dipermuliakan di dunia ini. Pimpinlah semua pelayan-pelayan di gereja-Mu, agar segala peraturan, siasat dan pengajaran dilakukan sesuai dengan firman-Mu. Bimbinglah gereja-Mu di seluruh dunia ini, agar semakin kuat dan berkembang. Anugerahkan hikmat dari surga kepada para pemimpin gereja-Mu, kepada para pendeta, guru Injil, dan para penatua, agar gereja-Mu hidup dalam keteraturan. Masuk dan berdiamlah di dalam hati kami, mengikuti dan melakukan firman-Mu dengan sukacita. Teguhkan iman kami agar kami sanggup menyaksikan, baik kami hidup atau mati, bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Biarlah firman dan damai yang daripada-Mu bekerja di dalam gereja-Mu, supaya anggota jemaat-Mu sadar bahwa bukanlah dunia ini, melainkan surga adalah tempat kita yang kekal. Lindungi dan anugerahkanlah kebijaksanaan kepada pemerintah dan pemimpin negara kami, agar mereka turut melayani Engkau. Berkatilah semua persekutuan orang Kristen. Hadirlah Engkau di tengah-tengah mereka, apabila mereka berkumpul di gedung gereja, atau di gedung sekolah, atau di rumah mereka masing-masing. Bebaskan dan lepaskanlah kami dari segala dosa dan yang memberati kami, agar kami semakin rindu menantikan kedatangan-Mu
untuk mengangkat kami ke sisi-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.